No debat, Cristiano Ronaldo sebut dirinya pemain terbaik dunia sepanjang sejarah. Chelsea bangkit dan kalahkan West Ham United 2-1. Enzo Fernandez kasih celana, langsung diendus fans. No debat, Cristiano Ronaldo sebut dirinya pemain terbaik dunia sepanjang sejarah. Cristiano Ronaldo kembali menegaskan keyakinannya bahwa dirinya adalah pemain sepak bola terbaik sepanjang sejarah. Pemain Al Nassr itu merasa sebagai pemain paling lengkap dalam sejarah sepak bola dunia. Sebagai informasi, Ronaldo telah memenangkan Liga Champions sebanyak 5 kali sepanjang kariernya, masing-masing sekali bareng Manchester United dan 4 kali bersama Real Madrid. Selain itu, Ronaldo juga meraih penghargaan Ballon d'Or 5 kali yang merupakan salah satu penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Prestasinya bersama tim nasional Portugal juga tidak kalah gemilang dengan membawa Portugal menjuarai Piala Eropa 2016 serta UEFA Nations League 2019. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol, La Sexta, Ronaldo mengungkapkan alasan mengapa ia merasa lebih unggul dibandingkan legenda sepak bola lainnya, seperti Lionel Messi dan Diego Maradona. Orang-orang mungkin lebih menyukai Messi, Pele, atau Maradona, dan saya menghormati itu. Namun, saya adalah pemain yang lebih komplit dibanding mereka, klaim Ronaldo. Saya adalah pemain terbaik dalam sejarah. Saya belum pernah melihat ada yang lebih baik dari saya. Tambah pemain yang berulang tahun ke-40 pada Rabu, 5 Februari 2025 hari ini. Lebih lanjut, Ronaldo menjelaskan beberapa aspek yang membuatnya merasa lebih unggul dari pemain hebat lainnya. Saya memiliki sundulan yang baik, bisa mengeksekusi tendangan bebas dengan baik, saya cepat, memiliki fisik yang kuat, dan mampu melompat tinggi, jelas Ronaldo. Menjawab debat siapa pemain terbaik sepanjang sejarah, Ronaldo menegaskan bahwa ia belum pernah melihat orang yang lebih baik dari dirinya di lapangan sepak bola. Saya pikir demikian, saya belum pernah melihat orang yang lebih baik dari saya. Saya katakan ini dari hati. Chelsea bangkit dan kalahkan West Ham United 2-1. Chelsea menunjukkan karakter kuat saat bangkit dari ketertinggalan dan berhasil mengalahkan West Ham United dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung sengit, Selasa 4 Februari. Enzo Maresca mengaku puas dengan mentalitas timnya yang mampu membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu. The Blues tampil dominan di babak pertama dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, sebuah kesalahan operan justru dimanfaatkan oleh Jarrod Bowen yang membawa West Ham unggul lebih dulu sebelum turun minum. Di babak kedua, Chelsea merespons dengan baik. Pedro Neto yang masuk sebagai pemain pengganti menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan bola rebound dari tembakan Enzo Fernandez yang diblok. 10 menit berselang, Cole Palmer mencetak gol kemenangan lewat tembakan yang membentur pemain lawan dan melambung melewati Alphonse Areola. Enzo Maresca menegaskan bahwa timnya layak meraih kemenangan, meskipun pertandingan ini menjadi ujian mental yang berat. Yang terpenting adalah performa. Kami sepenuhnya pantas memenangkan pertandingan ini, ujar Maresca. Ia menjelaskan bahwa West Ham lebih banyak bertahan dengan 11 pemain di area sendiri, membuat Chelsea kesulitan menemukan celah untuk menyerang. Mereka hanya menunggu kesalahan kami, menutup semua ruang, dan itu membuat kami frustrasi. Tapi kami tetap bermain di wilayah lawan dan tetap sabar. Maresca juga menyoroti bagaimana timnya merespons dengan baik setelah kebobolan. Kami menciptakan 4 atau 5 peluang bersih di babak pertama, tapi gagal mencetak gol. Di babak kedua, saya meminta para pemain untuk tetap bermain dengan cara yang sama, karena tidak mungkin West Ham bisa bertahan intens selama 95 menit. Pergantian pemain juga memainkan peran penting dalam kemenangan ini. Di babak kedua, kami menemukan lebih banyak ruang dan para pemain pengganti memberikan dampak besar. Saya sangat senang dengan hal itu, tutup Maresca. Dengan kemenangan ini, Chelsea naik ke peringkat keempat klasemen Premier League, melompati Manchester City yang sebelumnya dihajar Arsenal dengan skor 5-1. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi Brighton di putaran keempat Piala FA dan kembali ke Premier League dengan lawan yang sama. Enzo Fernandez kasih celana, langsung diendus fans. Enzo Fernandez memberi celana yang dikenakannya saat menghadapi West Ham United kepada seorang fans.
celana itu langsung diendus penggemar tersebut. Chelsea menjamu West Ham United di Stamford Bridge dalam lanjutan Premier League. London Biru mengakhiri laga Selasa, 4 Februari 2025, itu dengan kemenangan 2-1. Enzo Fernandez tampil penuh di laga Chelsea versus West Ham. Gelandang Argentina itu menjadi kapten tim setelah Reece James ditarik keluar menit ke-61. Beberapa pemain Chelsea melepas kaos mereka selepas pertandingan kepada fans. Sesuatu berbeda dilakukan Fernandes buat penggemar di tribun. Alih-alih memberikan kaosnya, Fernandes justru melepas celana dan melemparnya ke tribun. Celana tersebut diambil seorang fans yang langsung mengendusnya tanpa rasa jijik. Aksi Enzo Fernandez melepas celana dan melemparnya ke arah fans terekam kamera Sky. Jamie Carragher selaku pundit tampak keheranan saat menyaksikannya dari layar studio. Wah, kata Carragher yang terkejut. Langsung masukkan ke mesin cuci dengan air panas. Satu pundit Sky lainnya, Dave Jones, mengatakan. Kemenangan atas West Ham membawa Chelsea kembali menembus zona 4 besar. Enzo Fernandez CS mengoleksi 43 poin dari 24 pertandingan. Steve Bruce legend MU, apresiasi performa bek muda Indonesia, Elkan cemerlang luar biasa dia. Elkan Bagot diakui kualitasnya oleh sang legenda Manchester United yang saat ini menjadi kepala pelatih di klub Blackpool. Menurutnya Elkan adalah bek muda yang cemerlang. Sosok Elkan bek muda berusia 22 tahun ini jadi sorotan dari sang pelatihnya. Usai mengalami cedera yang tak pulih-pulih, Steve Bruce memberi semangat kepada Elkan. Dalam laman resmi Blackpool Gazette, Steve Bruce secara terbuka mengakui keunggulan dari bek muda milik Indonesia yang berkarir di klub Blackpool Liga Inggris. Dalam laman resmi Blackpool, sang legenda MU merasa bahwa Elkan Bagot merupakan sosok bek muda yang jarang dimiliki oleh banyak pemain secara ia memiliki kualitas sendiri. Elkan luar biasa, dia hanya harus menunggu karena kurang beruntung akibat cedera. Namun ia bermain sangat baik. Jelasnya Steve Bruce dalam laman Blackpool Gazette. Absen panjang Elkan Bagot dalam pertandingan bersama Blackpool membuat Steve Bruce merasa kehilangan sosok bek jangkung yang memiliki postur tubuh tinggi 196 cm. Namun, Steve Bruce salut dengan sosok Elkan Bagot yang tetap berusaha menjaga kondisinya dalam badai cedera besar yang berkepanjangan. Di mata Steve, Elkan sangat berharga. Dia, Elkan Bagot, menjaga dirinya dalam kondisi yang sangat baik. Bekerja keras seperti yang telah dia lakukan setiap hari dengan 2 cedera besar, maka salut buat dia. Jelasnya. Dalam masa kesulitannya, Elkan memiliki suatu kelebihan sebagai bek yang bermain dengan kaki kidal. Hal ini jadi sesuatu keseimbangan yang sangat penting sebagai bek. Karena kaki kidal dan kaki kanannya dapat difungsikan, sehingga itu menjadi keseimbangan Elkan dalam karirnya di sepak bola sebagai pemain profesional. Dia memberi kami keseimbangan yang bagus karena dia kidal, jadi itu sangat bagus. Dia sangat membantu kami. Tutupnya Steve Bruce. Wajar saja jika legenda MU memberi sanjungan seperti itu kepada Elkan. Hal tersebut guna memberikan rasa semangat Elkan dalam prosesnya terkena cedera. Dan memang sosok Elkan adalah pemain yang cemerlang. Dengan postur tubuh yang tinggi, ia selalu berhasil memenangkan duel di udara, serta kelebihannya sebagai pemain kidal. Hal inilah yang menjadi suatu keistimewaan terhadap Elkan Bagot sebagai bek muda, karena adanya Elkan membuat klub Blackpool dalam lini pertahanan terasa kokoh. Bahkan saat memperkuat timnas Indonesia pun, Elkan Bagot sangat berkontribusi baik. Hal ini karena ia memiliki suatu kelebihan, namun saat ini ia belum dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Berkemungkinan besar setelah masa cedera Elkan Bagot pulih, ia akan kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert, sang pelatih anyar timnas Indonesia. Simon Tahamata dirumorkan akan jadi kandidat Direktur Teknik PSSI. Benarkah? Siapakah dia? PSSI tengah menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa legenda sepak bola Belanda berdarah Maluku. Simon Tahamata digadang-gadang akan menjadi Direktur Teknik Dirtek PSSI yang baru. Rumor ini mencuat setelah Simon kedapatan mengikuti akun Instagram PSSI, Timnas Indonesia, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar Simon Tahamata terpilih, hal itu tidak akan mengejutkan. Sebab, Direktur Teknik PSSI haruslah sosok yang disegani oleh jajaran pelatih Timnas Indonesia,
sekaligus memiliki pengalaman luas dalam pengembangan sepak bola. Simon Tahamata sendiri memiliki reputasi yang kuat dalam dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih. Simon Tahamata adalah mantan winger kiri yang pernah membela klub-klub besar Eropa, seperti Ajax Amsterdam, Standard Liège, Feyenoord Rotterdam, VAK Beerschot, dan Germinal Ekeren. Selama membela Ajax, ia berhasil membantu klub tersebut meraih 3 gelar Eredivisie pada musim 1976, 1977, 1978, 1979, dan 1980. Selain itu, Simon juga mencatatkan 22 caps dan mencetak 2 gol untuk timnas Belanda. Setelah gantung sepatu pada 1996 di usia 40 tahun. Simon Tahamata tidak meninggalkan dunia sepak bola. Ia kemudian menekuni karier kepelatihan dengan fokus pada pengembangan pemain muda. Ia sempat menjadi pelatih tim muda Standard Liège, Germinal Beerschot, dan Al Ahly. Puncaknya, Simon dipercaya menjadi pelatih teknik akademi Ajax Amsterdam sejak Oktober 2014 hingga Februari 2024. Setelah 1 dekade berkarir di Akademi Ajax, Simon memilih meninggalkan jabatannya untuk fokus mengembangkan akademi sepak bola miliknya sendiri di Berlin, Jerman. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam pembinaan pemain usia dini, Simon Tahamata dianggap sebagai sosok yang tepat untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia dari level akar rumput. Meski kabar ini semakin santer beredar, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI terkait penunjukan Simon sebagai direktur teknik. Erick Thohir sendiri sempat menyatakan bahwa PSSI akan mengumumkan sosok pengisi jabatan Dirtek PSSI pada Februari mendatang. Jika benar Simon Tahamata yang dipilih, kehadirannya diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi sistem pembinaan pemain muda di Indonesia. Namun, untuk memastikan kebenaran rumor ini, publik masih harus menunggu pengumuman resmi dari PSSI.